saya Bu Arianti di pertemuan kedua kita pada mata pelajaran dasar akuntansi. Minggu yang lalu kita sudah belajar satu materi tentang apa itu akuntansi, kemudian siklus akuntansi, kemudian bidang-bidang akuntansi, kegunaan akuntansi, dan profesi akuntansi. Nah, di minggu ini kita akan belajar lebih lanjut lagi mengenai materi-materi yang ada dalam akuntansi. Nah, anak-anak, setelah kemarin kalian sudah belajar beberapa hal tentang akuntansi, untuk minggu ini nanti kalian akan belajar mengenai akun-akun yang ada dalam akuntansi. Karena kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwa akuntansi itu adalah suatu proses, gitu ya, suatu proses pencatatan, kemudian pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berfungsi atau berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi tersebut. Nah, dalam siklus akuntansi atau ending dari akuntansi yang berupa laporan keuangan itu tentunya ada komponen-komponen atau pos-pos yang perlu kita ketahui. Nah, apa itu pos-pos yang ada dalam akuntansi? Sebenarnya akuntansi atau akun yang ada dalam akuntansi itu secara garis besar ada 5 kelompok. Ada 5 kelompok akun dalam akuntansi. Yang pertama yaitu kelompok harta atau aset. Jadi kalau kita memberikan contoh yang sederhana, misalnya dalam kehidupan kalian di rumah misalnya. Di rumah itu tentunya kalian memiliki aset atau harta. Nah, harta itu banyak sekali wujudnya. Bisa berupa uang tunai misalnya. Kemudian kalian punya rumah atau bangunan yang kalian tempati, nah itu juga termasuk harta kalian. Kemudian kalian punya komputer, kemudian televisi, peralatan-peralatan elektronik yang ada di rumah, nah itu juga termasuk dalam kelompok harta. Kemudian ada lagi misalnya sepeda motor, mobil, kemudian sepeda, nah itu juga termasuk kelompok kendaraan yang bisa dikelompokkan dalam golongan aset atau harta. Nah, sama halnya dengan perusahaan itu juga memiliki harta atau aset yang beraneka ragam jenisnya. Secara garis besar, harta dalam perusahaan itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu harta atau aset tetap dan harta atau aset lancar. Kita akan bahas satu persatu apa itu harta lancar, apa itu harta tetap. Oke, yang pertama yaitu harta lancar. Nah, harta lancar itu adalah harta yang bisa dicairkan atau bisa dikuangkan secara tunai, gitu ya, dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Jadi tingkat perputarannya itu cepat. Saya berikan contoh misalnya uang tunai. Uang tunai itu adalah salah satu kelompok harta yang bisa diuangkan secara cepat, gitu ya. Jadi uangnya itu selalu ada di tangan, kemudian bisa digunakan secara langsung ketika kita akan melakukan transaksi. Nah, ini contohnya misalnya kas itu ya, atau uang tunai. Kemudian ada lagi misalnya piutang usaha. Nah, apa itu piutang usaha? Jadi piutang usaha itu adalah suatu tagihan atau klaim, gitu ya, yang ditujukan kepada pihak lain. Jadi misalnya perusahaan itu menjual barang, gitu ya, atau sudah menawarkan jasanya kepada konsumen, kemudian pihak penjual itu belum membayar, gitu ya. Jadi kita sudah menjual barang kepada konsumen, tapi ternyata oleh konsumen itu belum dibayar, maka kita bisa mengajukan yang namanya tagihan atau klaim. Nah,
tagihan atau klaim itu kita sebut sebagai piutang. Lalu kemudian ada lagi perlengkapan. Jadi perlengkapan itu adalah suatu jenis barang gitu ya, yang jumlahnya tidak terlalu banyak tapi dibutuhkan oleh perusahaan karena bisa mendukung kelancaran dari proses dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya Ibu beri contoh, ada suatu perusahaan gitu ya, misalnya perusahaan jasa gitu. Perusahaan jasa bengkel misalnya. Jadi bengkel itu kegiatan utamanya adalah menyediakan jasa atau servis sepeda motor misalnya kepada para pelanggan. Nah, di situ perlengkapan yang ada di bengkel itu contohnya misalnya ada oli ya, kemudian bensin, kemudian apa namanya, cat gitu ya, atau mungkin kalau itu kan ada bengkel yang dia servis dan juga ada yang misalnya pengecatan mobil. Nah, misalnya seperti itu. Jadi perlengkapan itu jumlahnya tidak terlalu banyak tapi sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian ada lagi sewa dibayar di muka. Jadi barang-barang selain barang gitu ya, karena yang namanya harta itu sebenarnya wujudnya itu tidak harus ada wujudnya gitu, tapi ada juga harta itu yang tidak berwujud. Contohnya misalnya sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka itu artinya kita sudah membayar sejumlah uang misalnya untuk sewa gedung gitu ya, tapi kita belum menempati. Jadi istilahnya itu sewa yang dibayarkan di depan gitu ya, atau DP ya, seperti itu. Kita sudah membayar tapi kita belum memanfaatkan barang atau tempat yang sudah kita bayar tadi, sehingga sewa dibayar di muka itu termasuk dalam kelompok harta kita meskipun tidak ada wujudnya gitu ya, tapi itu bisa kita anggap sebagai harta. Seperti itu untuk contoh dari harta lancarnya. Beberapa contoh, mungkin contoh yang lainnya itu banyak sekali ya. Selain sewa dibayar di muka itu ada misalnya iklan dibayar di muka, kemudian asuransi dibayar di muka, dan semua beban yang pembayarannya itu di awal, semua termasuk kelompok harta. Nah, kemudian yang kedua ada harta lancar, ada harta tetap. Nah, berbeda dengan harta lancar, tadi Ibu menjelaskan ketika harta lancar itu harta yang bisa diuangkan secara tunai kurang dari 1 tahun. Sementara harta tetap itu adalah harta yang tingkat perputarannya itu lebih lama dari harta lancar, dan dia memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Contohnya misalnya kendaraan. Nah, kendaraan itu kan nilai nominalnya kan termasuk tinggi. Misalnya truk, kemudian ada kendaraan roda 2 itu ya, yang dipakai untuk misalnya untuk mengantar barang ke konsumen seperti itu. Nah, kendaraan ini jika dinilai itu pasti harganya 50 juta ke atas gitu ya. Nah, itu termasuk dalam kelompok harta tetap. Kemudian ada lagi peralatan. Nah, kalau di usaha bengkel tadi misalnya ada mesin untuk penambal ban seperti itu. Kalau di usaha jahit misalnya atau modiste itu contoh peralatan misalnya mesin jahit, kemudian ada almari, etalase. Nah, itu semuanya adalah contoh dari peralatan. Kemudian ada lagi mesin. Kalau di industri manufaktur misalnya, industri manufaktur itu kan fungsinya mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga dia membutuhkan suatu peralatan-peralatan itu yang mesin-mesin canggih. Nah, itu termasuk dalam kelompok harta tetap. Kemudian ada lagi gedung, kemudian bangunan, tanah. Gedung, bangunan, tanah. Jadi setiap perusahaan itu pasti dia memiliki suatu lahan ataupun bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha. Nah, gedung itu termasuk ke dalam kelompok harta tetap. Nah, semua harta tetap ini memiliki namanya nilai penyusutan gitu ya. Jadi setiap
setiap tahun itu nilainya itu pasti akan menurun, kecuali ada satu yang tidak ya, yaitu tanah. Saya ambil contoh misalnya kendaraan. Kendaraan itu dibeli misalnya tahun 2020 misalnya ya, tahun ini dengan harga 30 juta misalnya. Kemudian kendaraan itu dioperasikan sampai 5 tahun ke depan misalnya, sampai tahun 2025. Nah, otomatis ketika di tahun 2025 kendaraan itu akan dijual, maka nilainya akan menurun gitu ya. Yang tadinya dibeli 5 tahun yang lalu seharga 30 juta, besok ketika dijual kembali 5 tahun yang akan datang, pasti nilainya atau harga jualnya lebih rendah dari 30 juta. Karena semua aktiva tetap itu mengalami penyusutan atau pengurangan nilai. Jadi mungkin setelah digunakan itu mesinnya rusak gitu ya, atau mengalami penurunan fungsi dari mesin. Kemudian pernah kecelakaan atau mungkin pernah rusak gitu ya, secara fisik itu sudah kelihatan. Nah, itu adalah kelompok dari harta. Kemudian yang kedua ada kelompok utang. Utang atau kewajiban. Nah, utang atau kewajiban ini adalah klaim dari pihak lain kepada kita gitu ya, selaku perusahaan. Contohnya misalnya kita membeli barang secara kredit misalnya, kita belum bayar gitu ya, maka kita punya kewajiban untuk melunasi utang kita itu di periode yang akan datang. Nah, utang itu juga dibagi menjadi dua, sama dengan harta yang tadi. Ada utang lancar atau utang jangka pendek. Nah, utang jangka pendek ini namanya jangka pendek ya. Jadi utang jangka pendek itu adalah utang yang pelunasannya itu kurang dari 1 tahun. Gitu ya. Jadi dia bisa dilunasi, jangkanya ada batasannya, hanya 1 tahun. Contohnya apa? Ada utang usaha, kemudian utang gaji, utang listrik, dan lain-lain gitu ya. Jadi semua jenis utang yang terjadi di perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan itu bisa kita kelompokkan sebagai utang jangka pendek. Utang usaha itu kan pelunasannya juga kurang dari 1 tahun ya. Kemudian utang gaji, kita membayar gaji, tidak mungkin kan kalau kita membayar gaji itu 1 tahun sekali atau mungkin 2 tahun sekali, itu tidak mungkin. Jadi biasanya perusahaan itu memberikan gaji karyawan itu setiap minggu atau mungkin setiap bulan gitu. Jadi sebelum 1 tahun itu sudah terbayarkan. Kemudian listrik juga, listrik itu kita membayar listrik setiap bulan gitu ya, nggak mungkin kita membayar listrik setiap tahun gitu. Sehingga ini bisa kita kelompokkan sebagai utang jangka pendek. Seperti itu. Kemudian yang kedua, utang jangka panjang. Nah, ini kebalikan dari utang jangka pendek. Utang jangka panjang itu adalah utang yang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Misalnya tahun 2020 kita utang gitu ya. Kemudian utang itu akan lunas lebih dari 1 tahun. Bisa jangkanya itu 5 tahun atau mungkin 10 tahun yang akan datang itu baru lunas. Gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah utang bank. Utang bank ya, misalnya kita mengajukan kredit kepada bank, biasanya kan ada jangkaunya 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun baru lunas gitu. Sehingga utang bank itu bisa disebut sebagai utang jangka panjang karena pelunasannya lebih dari 1 tahun. Oke anak-anak, untuk kelompok akun yang ketiga adalah modal. Modal atau ekuitas. Jadi setiap perusahaan yang menjalankan usaha itu tentunya harus dilandasi dengan modal dulu.
karena modal itu merupakan komponen yang paling utama. Sebagai contoh, misalnya kalian mau mendirikan usaha jahit pakaian misalnya, otomatis ketika kalian mau mendirikan usaha, kalian membutuhkan uang tunai, kemudian membutuhkan bangunan, membutuhkan mesin jahit, kemudian peralatan dan perlengkapan yang lain. Nah, semua yang kalian sediakan di awal untuk keperluan usaha kalian itu kalian sebut sebagai modal. Nah, modal ini biasanya tergantung pada perusahaannya ya. Kalau dalam akuntansi ini nanti modal itu sesuai dengan nama pemiliknya. Misalnya pemilik dari bengkel itu Tuan Tono misalnya. Jadi nanti dalam daftar akun itu modal kita sebut dengan modal Tuan Tono misalnya. Seperti itu. Oke. Kemudian ini contohnya tadi misalnya modal Tuan Tono. Oke, yang keempat, pendapatan. Nah, pendapatan adalah semua aliran uang gitu ya yang diterima oleh perusahaan akibat dari jasa ataupun barang yang sudah dia tawarkan kepada konsumen. Jadi kalau kita mengambil contoh misalnya tadi modiste gitu ya, atau usaha jahit pakaian. Nah, pendapatan itu adalah semua pemasukan yang diperoleh oleh perusahaan itu dari hasil jahit pakaian. Itu disebut sebagai pendapatan. Pendapatan sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha itu adalah pendapatan yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan. Jadi kalau tadi contohnya adalah usaha jahit, maka yang disebut sebagai pendapatan usaha itu adalah pendapatan jasa dari jahit pakaian. Contoh misalnya pendapatan jasa dari jahit pakaian, karena usaha pokok dari modiste tadi adalah menjahit pakaian. Jadi yang disebut dengan pendapatan jasa itu adalah pendapatan yang berasal pendapatan usaha itu adalah pendapatan yang berasal dari usaha pokok dari perusahaan itu. Contohnya adalah pendapatan jasa. Nah, yang kedua adalah pendapatan di luar usaha. Pendapatan di luar usaha itu adalah pendapatan yang berasal dari aktivitas-aktivitas di luar usaha pokok perusahaan. Contohnya misalnya perusahaan menjalankan usaha jahit pakaian, tapi di samping itu dia juga misalnya menanamkan uangnya atau kasnya di bank. Nah, setiap bulan maka perusahaan akan mendapatkan pendapatan bunga. Pendapatan bunga inilah yang disebut dengan pendapatan di luar usaha karena bukan berasal dari aktivitas pokok perusahaan. Pendapatan bunga, kemudian ada pendapatan sewa dan lain-lain. Itu semuanya adalah termasuk kelompok pendapatan di luar usaha. Oke, kemudian yang kelima. Yang kelima adalah beban. Nah, beban, apa itu beban ya? Jadi beban itu adalah semua jenis pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan pendapatan usaha. Nah, beban ini juga nanti pembagiannya ada dua, yaitu beban usaha. Nah, sama dengan pendapatan tadi ya. Jadi beban usaha itu adalah pengorbanan yang dikeluarkan perusahaan yang berasal dari aktivitas pokok perusahaan. Contoh misalnya ada beban listrik, beban gaji, kemudian beban
sewa, beban asuransi dan lain-lain. Itu semuanya adalah beban di luar usaha karena berkaitan dengan usaha pokok perusahaan. Jadi ini contohnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah beban di luar usaha. Nah, kalau yang A itu adalah beban yang berkaitan dengan usaha pokok, sementara yang B itu adalah beban di luar usaha. Jadi beban yang tidak ada kaitannya dengan usaha pokok atau pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan usaha pokok. Contohnya misalnya perusahaan tadi menanamkan uangnya di bank. Nah, selain mendapat pendapatan jasa, maka setiap bulan perusahaan tersebut harus membayar beban bunga atau beban administrasi bank. Karena itu berasal dari usaha di luar usaha, maka beban bunga dan beban administrasi bank itu disebut dengan beban di luar usaha. Contohnya adalah beban demikian anak-anak materi dari Ibu untuk hari ini mengenai kelompok akun dalam akuntansi. Nah, Ibu harap kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan hari ini. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian bisa browsing atau mencari sumber referensi lain dari internet misalnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Nah, untuk pertemuan yang akan datang atau pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang macam-macam bukti transaksi. Nah, Ibu harap kalian nanti bisa terlebih dahulu mempelajari sebelum Ibu menjelaskan, sehingga kalian mungkin akan bisa punya gambaran apa itu bukti transaksi dalam akuntansi. Nah, demikian anak-anak, selamat belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.